Sebelum lanjut ujian nasional Super Youth, kita mau ngajak kamu untuk nonton cerita seorang remaja yang menderita penyakit langka. Akibatnya, ia mengalami kelumpuhan pada bagian tubuhnya. Bahkan, membuat ia berpikir ingin mengakhiri hidupnya. Gimana cerita lengkapnya? Mari kita lihat cerita dari Monica. Saya merasa kok tiba-tiba tangan saya menjadi kaku, tangan saya kok jadi tiba-tiba nggak bisa nulis. Namun saya memilih ya sudah, paling ini cuma kecapean biasa aja gitu. Setelah berjalannya waktu, kok ini semakin parah, semakin memburuk, kok saya juga makin sering jatuh. Saya ngerasa, dan ini saya kenapa sih gitu. Saya mengajak orang tua saya untuk pergi, yaudah kita cek ke dokter aja lah. Kira ditemukanlah bahwa saya memiliki sindrom Dandy Walker syndrome. Perasaan saya ya pasti saya merasa hancur, saya merasa down, saya merasa sedih, stres, saya dikucilkan juga, saya nggak punya teman, kayak saya kehilangan masa muda gitu. Itu deh saya mulai kehilangan kepercayaan diri saya mulai insecure, terus hampir tiap malam juga saya nangis gitu, ya depresi gitu. Stres gitu, saya mau coba minum pil tidur gitu, terus saya juga minum minuman keras gitu, keinginannya untuk mengakhiri hidup karena ya saya sudah nggak punya semangat hidup. Saya udah mikir, wah nggak ada lagi nih ya sayang sama saya, peduli sama saya gitu. Yaudahlah, saya pergi dari dunia ini juga gak ada yang tahu gitu. Yang dia katakan mencoba bunuh diri, mungkin saya tidak tahu ya. Ketika dia lagi bergumul, ya kan. Waktu itu kita fokus ke arah medis. Kalau dia untuk mencoba bunuh diri, kita tidak tahu. Tentu sedih. Sedih itu yang saya rasakan. Harus menghadapi gitu loh. Bagaimana perasaan dia, bagaimana perasaan saya gitu. Waktu itu kita sama-sama bersedih ya Pak, sama-sama bersedih. Cuma saya bersyukur kalau anak ini mempunyai iman lah. Waktu itu saya katakan bahwa kita tuh harus saling membantu dan menolong, saya bilang begitu kan. Kamu sedih, tentu sebagai orang tua kita lebih sedih lagi. Dia merasa tidak nyaman dengan kekurangan dia, saya perhatikan. Misalnya terlebih, misalnya kan kita tahulah jalan dia kan mencong sana, mencong sini, entar nabrak sana, nabrak sini, terus terlebih lagi dia jatuh. Saya marah ya ke orang tua saya karena saya terlalu diperhatikan gitu, kayak seperti saya saya merasa seperti saya terlalu dikekang gitu. Kayak misalnya saya mau pergi jalan sama teman saya gitu, namun ya tapi kamu begini-begini loh, kamu begini-gini, kamu nanti jatuh gini-gini repotin orang gitu. Selama ini saya menunjukkan kasih saya gitu kepada dia, walaupun dia kadang marah, tapi dari situ saya sabar bahwa ya walaupun banyak hal ya yang maksudnya tidak nyaman, kita bentrok, kita apa gitu loh. Ya dari situ saya menunjukkan kasih saya aja. Karena saya tahu Tuhan Yesus mengasihi saya gitu kan. Nah, kasih itu yang saya kembalikan. Kayak selama saya bergumul, lagi scrolling YouTube gitu, saya menemukan suatu khotbah dan dia bercerita tentang bahwa kita tuh harus menerima diri gitu, apa adanya gitu, apapun kondisinya, karena Tuhan tuh mencintai kita, kita nggak usah terlalu peduli dengan apa kata orang gitu. Jadi saya pada malam itu saya berdoa, saya memohon ampun, saya pastinya menangis karena ini kenapa saya melakukan hal-hal buruk gitu. Dan saya mohon ampun sama Tuhan, terus saya berkomitmen dalam diri saya harus melihat hidup dari sisi yang berbeda, harus lebih bersyukur lagi
karena masih banyak orang yang tidak seberuntung saya. Terima kasih Mami atas segala semua hal yang sudah Mami lakukan dalam hidup saya. Gitu. Terima kasih. Saya ingin berpesan pada teman-teman saya melalui buku ini, yaitu bahwa Yeremia 29 ayat 11 bahwa sebab Tuhan telah mempersiapkan rancangan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya yang berserah kepada Tuhan Yesus. Apakah saat ini kamu sedang menghadapi permasalahan yang buat kamu down? Kamu ngerasa sedang ada di titik terendah kamu dan kamu butuh seseorang untuk mendengarkan setiap keluh kesah kamu? Jangan ragu untuk hubungi nomor yang ada di layar kamu saat ini. Ada tim layanan, doa, dan konseling CBN yang siap untuk menjadi sahabat kamu, yang setia mendengarkan kamu dan juga berdoa untuk kamu. Segera hubungi kapanpun kamu memerlukannya ya.